Seperti apa sih Bernardo Tavares meramu tim ini menjadi tim yang sukses? Mampu mengkombinasikan pemain muda dan pemain yang sudah ada, dan mampu mengorbitkan pemain-pemain muda lah itu intinya. Atau faktor-faktor apa saja yang membuat Bernardo Tavares sukses membawa PSM Makassar selangkah lagi menjadi juara? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pelatih PSM Makassar, yakni Bernardo Tavares ya teman-teman. Ya teman-teman, lagi-lagi saya akan membahas tentang klub Liga 1 PSM karena memang banyak sekali permintaan dan juga saya tertarik untuk membahas sosok ini ya, pelatih Bernardo Tavares. Salah satu sosok kunci suksesnya PSM Makassar di musim ini. Nah, kan kita sudah membahas lah para pemain seperti Ramadan Sananta, kemudian juga pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, pemain-pemain seperti lainnya, semua pemain kunci. Mungkin banyak media lain sudah membahas bahwa pemain-pemain PSM itu bersinar. Tapi saya ingin membahas tentang Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Jujur teman-teman, ketika Liga 1 datang, Liga 1 musim ini datang, saya sama sekali tidak menjagokan PSM Makassar. Bahkan mungkin pendukung PSM Makassar sendiri pun tidak yakin PSM bisa juara. Mungkin ya teman-teman. Karena apa? Saya ingat betul di awal musim klub-klub seperti Persib Bandung, PSIS Semarang, Arema, Persija itu jor-joran beli pemain. Persija mendatangkan Thomas Doll, pelatih yang pernah melatih Borussia Dortmund misalnya. Membeli pemain-pemain asing yang kelas 1 ya istilahnya, pemain asing yang pernah merumput di Eropa. Kemudian PSIS Semarang, dia merekrut Taisei Marukawa, dia merekrut Carlos Portes, dia merekrut pemain-pemain bagus. Persib juga sama, merekrut Ciro Alves. Kemudian di beberapa pertandingan selanjutnya merekrut pelatih Luis Milla. Namun PSM Makassar, hingar-bingar transfernya mungkin tidak terdengar. Mungkin hanya Yuran Fernandes ya, pemain yang bagus. Kemudian ada William Pluim yang sudah membela PSM sejak 2016. Dan datanglah Bernardo Tavares yang sebetulnya saya pun awalnya tidak tahu ya teman-teman. Dan bahkan media tidak banyak yang meliput tentang Bernardo Tavares menurut saya. Tapi perlahan pasti PSM tampil konsisten menjadi tim Liga 1 yang paling konsisten menurut saya. Nah, kemudian orang bertanya-tanya, seperti apa sih Bernardo Tavares meramu tim ini menjadi tim yang sukses? Atau faktor-faktor apa saja yang membuat Bernardo Tavares sukses membawa PSM Makassar selangkah lagi menjadi juara? Kenapa saya bilang selangkah lagi? Karena dalam sepak bola tidak ada yang tahu. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, tapi jika melihat dari segi situasi kondisi sekarang, saya yakin PSM memang terdepan untuk menuju juara. Nah, saya pikir ada beberapa faktor yang membuat Tavares ini mampu membawa PSM kembali ke kejayaan. Salah satunya adalah bagaimana Tavares mampu mengkombinasikan para pemain muda dan para pemain yang sudah ada. Contoh saya tertarik dengan pemain muda PSM Makassar itu Ananda Raihan. Ananda Raihan ini mungkin di musim-musim sebelumnya tidak terlalu terdengar namanya, tapi di musim ini dia sebagai starter, dia juga mencetak gol kemarin melawan Bayangkara kalau tidak salah. Dia juga bermain sangat bagus di tengah, dia menjadi jenderal lapangan tengah. Karena William Pluim di eranya Bernardo Tavares cenderung lebih ke depan, meskipun dia juga rajin turun ke belakang. Kemudian juga nama-nama seperti kiper Reza Aditya, dia kiper muda 22 tahun. Sebelumnya dia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Hilmansah pindah dari PSM ke Rans, dia naik menjadi kiper utama dan sekarang menjadi kiper dengan kebobolan paling sedikit kan di Liga 1 hanya 22 gol sementara. Kemudian juga ada nama Yance Sayuri. Yance Sayuri kan kalau tidak salah ya teman-teman, mungkin koreksi kalau salah. Yance Sayuri berada di PSM karena permintaan saudaranya Yakob Sayuri. Jadi Yakob Sayuri pengen bertahan di PSM kalau Yance Sayuri bermain di PSM. Tapi di luar dugaan, ini juga pemain yang tidak kalah pentingnya dengan Yakob Sayuri. Bermain di wing kiri, dia juga tipikalnya mirip-mirip dengan Yakob Sayuri, punya tendangan jarak jauh yang bagus juga ya teman-teman. Kemudian pemain yang ada William Pluim yang sudah jelas kualitasnya tidak perlu diragukan lagi gitu. Kemudian juga ada nama yang menarik perhatian saya yaitu Erwin Gutawa. Saya tertarik melihat dia ketika di Piala Presiden tahun 2021 ketika PSM Makassar kalah adu penalti lawan Persija kalau nggak salah.
di turnamen itu dia emang udah bagus. Dia tampil ngotot, ngegas, tidak memberikan ruang kepada striker. Dia intinya tanpa kompromi lah istilahnya. Ini pemain agak redup ya. Tapi sekarang di era Bernardo Tavares, dia juga menjadi salah satu pemain yang sangat penting. Jadi salah satu aktor kesuksesan PSM Makassar. Jadi itu faktor nomor satu, mampu mengkombinasikan pemain muda dan pemain yang sudah ada, dan mampu mengorbitkan pemain-pemain muda lah itu intinya. Saya melihat Bernardo Tavares ini mampu menjaga suasana ruang ganti. Maksudnya apa teman-teman? Jadi begini, aspek pelatih itu kan bukan hanya dari segi teknis. Memang teknis itu sangat penting, bahkan paling penting, tapi ada faktor lain. Salah satunya adalah suasana ruang ganti. Teman-teman bisa melihat contoh di luar negeri misalnya. Tim yang memiliki pemain bintang, bertabur bintang, tapi suasana ruang gantinya tidak bagus, tidak harmonis. Itu tetap drop. Misalnya PSG ketika di era Mauricio Pochettino. Pemain kurang bintang apa? Ada Lionel Messi, Neymar, Mbappe, dan lain-lain. Tapi ketika pelatih tidak mampu menjaga keharmonisan ruang ganti, niscaya itu tim akan ngedrop. Terbukti PSG di era Pochettino kan ngedrop menurut saya ya. Dengan bintang yang bertabur seperti itu. Tavares ini tipe pelatih yang mampu menguasai ruang ganti. Yang mungkin dia bukan hanya seorang pelatih, tapi seorang ayah bagi para pemain-pemainnya. Contoh paling bagus teman-teman, saya yakin ingat teman-teman, terutama pendukung PSM Makassar, ketika itu saya nggak tahu di bulan apa, Bernardo Tavares terpilih menjadi pelatih terbaik bulanan gitu kan. Kalau nggak salah pelatih terbaik bulanan. Ketika itu sebelum pertandingan, Bernardo Tavares diberikan piala penghargaan sebagai pelatih terbaik. Apa yang dia lakukan adalah dia mengajak seluruh pemainnya untuk berfoto bersama dan dia mengatakan bahwa ini adalah berkat kalian. Jadi bagaimana secara psikologis dia mampu membangun mental anak-anak asuhnya gitu loh. Dia merangkul para pemainnya, dia mengatakan bahwa ini adalah berkat kalian. Jadi ini pelatih yang bukan hanya bagus secara taktikal, tapi dia mampu menguasai emosi para pemainnya, mampu menguasai ruang ganti gitu loh. Jadi ini contoh yang bagus dan terbukti ketika ruang ganti harmonis, ketika pelatih itu disegani, pelatih itu dicintai, berimbas pada performa tim yang dilatihnya. Dan ini Tavares tunjukkan di PSM Makassar. Teman-teman, setelah PSM Makassar juga melambung ya prestasinya di Liga 1 musim ini, orang mulai mencari-cari tahu dong siapa Bernardo Tavares. Nah, ternyata Bernardo Tavares ini juga pernah magang bersama Jose Mourinho. Ketika itu tahun 2001 di salah satu klub Portugal, dia menimba ilmu bersama Jose Mourinho. Jadi kalau teman-teman lihat ya, memang gaya permainan PSM Makassar ini mirip-mirip Jose Mourinho. Maksudnya apa? Jose Mourinho mungkin di era sebelum pindah ke Real Madrid, ya di Porto, di Real Madrid terutama. Ketika Porto menjuarai Liga Champions 2004, mereka secara permainan tidak mendominasi, tidak bermain dari 1-2 sentuhan, tidak seperti itu. Dia lebih bermain pragmatis, yakni pertahanannya sulit ditembus, koordinasinya bagus, tapi mereka memiliki serangan balik yang mematikan. Dan itu kan Portugal banget gitu loh. Pelatih Portugal itu gayanya kayak gitu kan. Pertahanannya kuat, solid, tapi ketika melakukan serangan balik mematikan. Itu gaya Mourinho banget. Dan saya melihat PSM Makassar ini seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan gaya bermain seperti ini buruk? Ya enggak kan teman-teman. Jadi pelatih yang bagus sekali lagi bukan hanya secara taktik, tapi dia tahu potensi para pemainnya, tahu kapasitas para pemainnya. Dan Bernardo Tavares tahu betul ini klub banyak pemain mudanya. Dia baru musim pertama datang ke Indonesia, dia harus belajar bagaimana atmosfer sepak bola Indonesia, bagaimana kebiasaan-kebiasaan para pemain Indonesia. Dia datang di musim pertama dengan skuad yang dalam tanda kutip seadanya, dengan banyak pemain muda. Dia harus mampu meracik tim ini menjadi tim yang solid. Nah, dia melihat kapasitas pemainnya seperti ini, ya cocoknya mungkin dengan sistem seperti ini. Jadi Tavares ini pintar melihat komposisi para pemainnya. Jadi walau bagaimanapun dia mungkin banyak berguru dengan Jose Mourinho. Dia juga pernah menjadi talent scouting di FC Porto ya tahun 2008. Jadi artinya memang sudah ada bakat-bakat. Pelatih ini adalah mampu melihat potensi pemain, dan terbukti kan dia bisa mengorbitkan pemain-pemain muda karena memang dia pernah menjadi talent scouting di klub besar Portugal, Bernardo Tavares. Jadi saya tidak kaget ya teman-teman dengan
mata dia yang jeli melihat para pemain yang bagus nantinya gitu loh. Mungkin itu dulu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.